Timnas Indonesia dan Irak akan bertarung habis-habisan demi merebut tiket terakhir otomatis ke Olimpiade Paris dari Piala Asia U23 Qatar 2024. Irak berusaha untuk tampil yang keenam kalinya dan yang pertama sejak tahun 2016, sementara keterlibatan tunggal Indonesia di Olimpiade hingga saat ini terjadi pada tahun 1956 sebelum turnamen sepak bola putra Olimpiade dikhususkan untuk pemain U23. Tim yang kalah masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk melakukannya, melalui play-off melawan Guinea pada tanggal 9 Mei di Paris. Namun, itu bukanlah hal yang ada dalam pikiran kedua belah pihak saat ini karena mereka berusaha bangkit dari tersandung di babak semifinal untuk bersiap menghadapi kesempatan kedua di Stadion Abdullah bin Khalifa. Bagi bek timnas Indonesia, Rio Fahmi berharap laga nanti semua pemain bisa melepaskan beban menyusul kekalahan 0-2 saat semifinal melawan Uzbekistan 3 hari yang lalu. Jika kami memiliki tiket untuk Olimpiade, tentu saja kami bisa membuat rakyat Indonesia bangga. Ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia dan kami bisa memberikan segalanya besok untuk rakyat Indonesia. 22 tahun ini. Sementara itu, pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong, mencatat bahwa pemulihan fisik telah menjadi aspek inti dalam persiapan setelah kekalahan dari Uzbekistan pada hari Senin lalu. Saya pikir hasil melawan Irak bisa bergantung pada pemulihan cepat dan persiapan mental dari kedua tim. Kami perlu fokus untuk memiliki mental yang kuat dan keinginan untuk menang melawan Irak. Shin Tae-yong setidaknya dapat menyambut kembali striker Rafael Struijk, yang mencetak 2 gol melawan Korea Selatan di perempat final. Rafael Struijk sebelum absen saat kalah melawan Uzbekistan karena akumulasi kartu kuning. Dia adalah pemain kunci sebagai striker kami dan dia telah pulih dan juga memiliki tingkat kebugaran yang baik, jadi saya pikir dia akan memberikan kontribusi pada penampilan kami melawan Irak, kata Shin Tae-yong. Iya, halo guys. Pada tanggal 2 Mei hari ini gue rekaman. Jadi akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga Indonesia lawan Irak. Nah, kalau gue lihat peluangnya, gue sangat yakin Indonesia bisa lolos ke Olimpiade bertemu dengan Argentina, Maroko, dan Ukraina. Kenapa? Karena kita melawan Irak. Kalau kita lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, kurang lebih tipikal tim Timur Tengah ini bermain dengan skill. Kurang lebih permainan tipikal Timur Tengah ini ya mirip-mirip seperti Jordania, Arab Saudi, Irak, atau Uni Emirat Arab atau Kuwait. Ya kurang lebih mereka ini tipikalnya mirip. Dan secara strategi yang gue lihat dari pertandingan tim Timur Tengah, mereka dalam urusan pressing ke daerah pertahanan lawan itu tidak semengerikan Uzbekistan yang kemarin mengalahkan kita pada semifinal. Tidak semengerikan itu. Tapi yang bahaya dari tim Timur Tengah ini adalah mereka cenderung suka melakukan drama atau memprovokasi lawan. Tidak seperti Korea atau Jepang yang bermain fair, yang bermain fokus pada permainan, yang tidak lebay. Nah, ini kebalikannya yang tadi gue bilang, mereka lebay, mereka suka bermain drama. Ya kurang lebih sama kayak Uzbekistan kemarin. Dari beberapa pemain Uzbekistan yang suka melakukan drama, ya kurang lebih sama lah seperti Timur Tengah. Nah, disinilah jika Indonesia, para pemain Indonesia bisa fokus untuk ke pertandingan, tidak terpengaruh oleh drama-drama yang ditimbulkan oleh tim-tim Timur Tengah itu, insya Allah kita akan bisa mengalahkan Irak, akan bisa mengalahkan mereka. Sama seperti kemarin ketika kita melawan Jordania. Di situ gue lihat itu permainan timnas yang terbaik di Piala Asia U23 kali ini. Mereka secara mental sangat matang. Mereka bisa mengantisipasi permainan atau drama-drama dari para pemain Jordania. Oleh karena itu makanya mereka juga bisa
menang telak 4-1 ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, gue juga denger dari salah satu YouTuber namanya Bung Harpa yang selalu update terkait kondisi timnas setiap ajang timnas yang diikuti. Kemarin Piala Asia Senior, sekarang Piala Asia U23, dia selalu update dengan kondisi pemain, kondisi pelatih, kondisi tempat turnamen diadakan, atau bahkan dari segi cuaca atau dari segi makan, apapun lah. Karena Bung Harpa ini ada di tempat langsung gitu. Nah, dari fakta atau data atau info yang gue dapat dari Bung Harpa, bahwa kalau dari sisi line up ya, ini dari sisi line up nih, ada info yang mengatakan bahwa 2 pemain inti Irak ini absen, yaitu bek tengah, gue lupa namanya siapa, dan bek kanan. Nah, kedua pemain ini pemain vital atau pemain inti dari timnas Irak U23, karena mereka bermain full time dari awal sampai dari awal ajang ini diadakan sampai sekarang itu mereka selalu bermain gitu. Nah, sekarang mereka absen. Itu dari sisi kanan. Kalau nggak salah bek tengahnya itu bek tengahnya bermain di posisi sebelah kanan. Ditambah juga dengan bek kanan inti mereka itu absen. Nah, inilah yang kita bisa manfaatkan. Apalagi dari sisi kiri ini kita bisa memanfaatkan skill-skill berkualitas dari Marcelino, dari strike, atau bahkan bisa di backup attack lewat Arhan Pratama ya. Itu peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi intinya gue sangat yakin, apalagi yang gue dengar juga dari Coach Justin, jika timnas kita fokus pada pertandingan, maka kita bisa tuh injak-injak Irak seperti kita injak-injak Korea Selatan. Itu yang gue notice ya, seperti itu. Jadi intinya kurang lebih kita optimis, tidak masalah. Dan akhir kata, sampai jumpa dengan Argentina pada bulan Juli di Paris 2024 pada tahun ini. Oke, sekian dan terima kasih.